Ini adalah salah satu budget signature yang paling gue tunggu-tunggu tiap tahunnya. Setelah tahun lalu gue kecewa karena setup outsole midsole-nya nggak berubah. Akhirnya tahun ini mereka ngasih sesuatu yang fresh. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Feldy Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau initial review sepatu basket Nike KD Tre 59. Sebelum mulai nih ya, gue nggak ngerti kenapa Nike kalau ngeluarin sepatu budget, kenapa warna yang duluan keluar selalu hitam merah alias bread colorway. Lama-lama bosen juga ya. Apa karena bread colorway itu kayak warna yang paling aman gitu kali ya, warna yang paling laku kali ya di pasaran, jadi tiap kali ngeluarin selalu bread colorway. Cuma kan gue yang nge-review lama-lama boring ya, pengennya kan dapet yang sesuatu yang beda-beda gitu. Masa video gue tiap kali nge-review sepatu Nike budget series warnanya hitam merah mulu, bosen ya. Why? Tapi ngomong-ngomong, siluetnya Nike KD Tre 59 ini enak sih ya dilihatnya. Gimana menurut abas kalian? Tulis ya di kolom komentar. Meskipun nggak terlalu mewah gitu, nggak banyak detail, tapi kalau abas kalian lihat dari deket nih, detail-detailnya tuh nggak murahan loh. Maksudnya nggak menunjukkan sepatu ini murahan banget gitu. Kelihatan bahwa si desainernya sepatu Nike KD Tre 59 ini agak-agak pengen memperlakukan sepatu ini secara spesial lah ya. Mungkin karena meskipun ini budget series, tapi kan bawa nama si KD nih gitu, nggak boleh terlalu murahan banget. Kalau dibandingin sama yang Nike Kyrie Flytrap kemarin tuh, wah gila, itu tuh bener-bener kelihatan murahan banget. Detail-detailnya tuh paling semuanya sablonan gitu, murahan banget deh. Tapi kalau di sepatu ini gue merasa ini lebih eksklusif sih. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sepatu Nike KD Tre 59 ini saat ini baru ada satu colorway kayaknya. By the time video ini dibuat ya, baru ada colorway bread ini. Terus harganya masih belum naik dari tahun-tahun sebelumnya, 1.279.000. Dan gue beli sepatu ini di NCR Sports. Nanti kalau abas kalian pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Langsung aja klik link tersebut. Dan jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat mau check out supaya dapat free ongkir up to Rp50.000. Lanjut ke fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Terus traction pattern-nya kalau Nike bilangnya ini traction pattern Soundwave. Ini di bagian midsole-nya sih ada logo kayak lingkaran gitu, terus ada tanda panah. Kayaknya ini logonya si Soundwave itu deh kayaknya ya. Kemudian bahan rubber outsole-nya sudah XDR, dan kalau gue dorong-dorong emang oke sih, cukup keras sih, agak susah didorong sih. Terus kayak ada patahan gitu bentuk L di bagian forefoot. I believe ini untuk nunjukin posisi di mana si air zoom-nya berada dan untuk menambah fleksibilitas di bagian forefoot. Kemudian detail yang lainnya di bagian outsole ada logo Nike, terus ada tulisan Sniper. Gue nggak tahu ini nickname sebenarnya dari mana ya si KD itu Sniper. Tapi kalau gue lihat Instagramnya si Kevin Durant, emang dia pakai nickname Easy Money Sniper kalau nggak salah ya kan. Terus juga ada tulisan KD Tre 5, terus ada logo Nike kecil di bagian tengah outsole. Ada lubang lingkaran gitu menunjukkan si teknologi cushioningnya ini. Terus ada logo KD, dan di bagian heel-nya ada tulisan Maryland. Kemudian outsole-nya ini juga dibikin overlap naik ke bagian toe. Ini tentunya untuk memberikan support juga ke bagian toe. Dan juga di bagian heel sepertinya berfungsi sebagai caging untuk cushioningnya, supaya cushioningnya mungkin nggak terlalu kempes-kempes banget kan, jadi ditahan pakai cagingnya yang dari outsole ini. Lanjut ke bagian midsole, dan ini merupakan part yang sangat spesial dari sepatu KD Tre 59 ini. Selain dipersenjatai oleh cushioning Nike Renew, full length Nike Renew, masih ditambahin lagi air zoom unit di bagian forefoot-nya. Tadi kan udah gue kasih bocoran tuh pas lagi ngebahas outsole. Yep, jadi sepatu ini
full length Nike Renew plus Air Zoom unit di bagian forefoot. Gila, Nike Renew aja tuh udah enak loh sebenarnya. Waktu gua nge-review yang Nike KD Trail 57 itu, wah, Nike Renew tuh enak men. Ini masih ditambahin Air Zoom unit di bagian forefoot. Gila, gue sih sangat amat excited sih pengen ngerasain cushioningnya si KD Trail 59 ini buat main. Dan cushioning Nike Renew-nya kalau gue pencet-pencet, ya masih ya empuk-empuk gitu lah, empuk-empuk sedikit bouncy gitu, sama kayak teknologi Nike Renew yang lain. Kemudian ada detail logo KD gitu, dibikin lingkaran di bagian midsole-nya. Lanjut ke upper materialnya, ini pakai bahan full mesh dari depan sampai belakang, dan bahan meshnya yang setengah ke depan itu kelihatan lebih breathable dan feelingnya lebih enak menurut gua daripada yang Nike KD Trail 57. Jadi ini lebih tebel lah, berasa lebih tebel tapi tetap lentur juga, tetap fleksibel. Kemudian kalau yang setengah ke belakang ini bahan meshnya lebih kelihatan nggak breathable dan lebih untuk ke support lah ya. Untuk detail-detail di bagian upper itu ada logo Nike di bagian luar sama di bagian dalam, dan ini logo Nike-nya keren banget abas sekalian. Ini dibikin emboss gitu dari bahan semacam TPU, jadi tebel dan agak keras. Kemudian ada logo KD lagi di bagian lidahnya, dan ini logo KD-nya juga bukan sablonan, ini kayak dari bahan TPU lagi. Terus logo Nike yang di bagian dalam itu dibikin kayak patah gitu, jadi ada yang setengah pakai bahan TPU, setengahnya lagi dibordir. Di bagian lidah paling atas ini ada bahan synthetic leather, terus dibordir logo Nike kecil, kemudian di bagian heel-nya ada logo Nike di dalam lingkaran, dan ini dibordir juga. Nah, ini yang gue bilang di awal video tadi ya bos kalian, jadi kayak detail-detail sepatu ini tuh kan nggak banyak ya, tapi begitu dilihat dari dekat ternyata ini sama sekali nggak ada yang sablonan, jadi semuanya nimbul antara bahan TPU kalau nggak bordir. Gokil sih ini, kelihatan kayak emang dibikin spesial gitu, jadi mereka nggak mau kelihatan murahan nih sepatu. Kemudian ada penggunaan fuse overlay juga, dan fuse overlay-nya ini dibikin kayak 2 layering gitu, jadi ada yang tipis terus ada yang tebelnya lagi, itu di bagian jempol dalam, dan di sekitaran tali juga ada fuse overlay, tetap double layering gitu, jadi ada yang tipis ada yang tebel juga. Kemudian material lidah pakai bahan mesh lagi, paddingnya sih nggak terlalu tebel, tapi khusus yang bagian paling atas ini yang di bagian iketan tali itu kayak dikasih padding ekstra gitu, jadi tebel-tebel gitu. Udah gitu kan ada logo KD yang dari bahan TPU ini, jadi gue yakin ini ketika ngencengin tali sepatu itu pasti enak banget nih, nggak bakalan menyiksa pergelangan kaki bagian depan. Untuk padded colornya nothing special, nggak tebel-tebel banget, standar aja. Terus juga insole-nya, insole standar juga, tipis gitu. Lagi-lagi tidak ada logo. Untuk semua Nike seri budget sekarang udah nggak ada logo di insole. Dan tentunya di bagian heel ada TPU heel counter, dan TPU heel counternya ya Nike lah, aman lah. TPU heel counternya Nike gue paling cocok sih, oke banget. Sekian initial review gue untuk sepatu Nike KD Trail 59 ini. Menurut gue sih secara siluet untuk dipakai casual sih ini oke banget sih. Apalagi kalau nanti keluar warna yang putih abu-abu gitu, wah itu keren tuh buat jalan-jalan tuh. Selain itu bahan uppernya juga nyaman kan ya, bahan mesh, breathable, terus juga lentur. Dan sepatu ini bobotnya juga ringan. Udah gitu dilengkapi dengan cushioning Nike Renew, wah udah enak sih. Kalau mau buat dipakai aktivitas sehari-hari menurut gue masih oke sih. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.